asas. Dan masih banyak nama lain, tapi nama-nama inilah yang paling utama dan sering dipakai mengenai Al-Quran. Mungkin dalam meningkatkan dua unsur tadi ini, yaitu tafsir dan takwil. Tafsir itu bermula daripada pengungkapan makna yang baru. Nah, makna yang baru daripada Al-Quran itu ada dua sumbernya. Makna yang baru daripada Al-Quran itu ada dua sumbernya. Yaitu yang pertama, sumber yang pertama bahasa. Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Yang kedua, sumber yang kedua adalah makna yang langsung diungkapkan oleh Rasulullah. Itu biasanya disebutkan at-tafsir bil manhur atau tafsir Al-Quran bis sunnah. Jadi itu sangat penting sebagai sesuatu yang baru dalam memahami Al-Quran adalah kajian dari segi bahasanya, kemudian kajian dari segi makna yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi itu disebutkan at-tafsir bil manhur. Nah, kemudian dari sinilah berkembang penafsiran yang dikaitkan dengan berbagai macam ilmu, dikaitkan dengan ilmu fikih, dengan tahrif, dikaitkan dengan macam-macam ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu alam, dan lain sebagainya. Nah, pendalamannya kalau sudah dikembangkan, dikaitkan dengan berbagai macam ilmu, disitulah tumbuh yang namanya takwil, perluasan makna. Itu ada juga disebutkan at-tafsir birra'yi. Kalau dalam bahasa mau membaca, yaitu basmalahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah mendengarkan langkah pertama dari tafsir Al-Quran, yaitu terjemahan yang paling sederhana daripada 7 ayat itu. Sekali lagi, Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, yang keempat Maliki Yaumiddin, yang kelima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang keenam Ihdinas siratal mustaqim, yang ketujuh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Memang yang paling umum 7 ayat ini disebutkan surat Al-Fatihah. Tapi selain daripada itu mempunyai nama-nama lain, yaitu biasa juga disebutkan suratul hamd, suratul hamdi, karena dimulai dengan kata-kata alhamdulillah, sehingga disebutkan suratul hamdi. Disebutkan juga namanya ini adalah Ummul Quran.
induknya Al-Quran, Ummul Quran. Disebutkan nama lain, yaitu Ummul Kitab, induknya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan saja Al-Quran, semua kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah, induknya itu adalah Al-Fatihah. Ada nama lain lagi, yaitu Suratul Asas. Suratul Asas, yaitu surat yang menjadi asas daripada ajaran-ajaran agama yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asas itu kita pakai dalam bahasa Indonesia azas, tapi bahasa modern itu disebutkan preambel. Jadi preambel Al-Quran itu adalah surah ini. Di dalam preambel itu digambarkan segala dasar-dasar pikiran yang akan dikemukakan atau diurai dalam satu tulisan yang lengkap. Dan memang sifatnya Al-Fatihah seperti itu. Seluruh ajaran yang rinci yang ada di dalam Al-Quran sebanyak 6.000 ayat lebih, itu garis besarnya ada di dalam Al-Fatihah yang hanya terdiri dari 7 ayat. Tapi sebagai preambel, sebagai mukadimah, 7 ayat ini sudah menghimpun garis-garis besar ajaran yang akan diurai dalam 6.000 ayat lebih. Oleh sebab itu surat Al-Fatihah ini menjadi surat yang pertama dalam Mushaf Al-Quran dan menjadi surat yang paling penting dan menjadi surat penentu sah tidaknya sholat kita, menjadi bacaan wajib dari setiap sholat, penentu sah tidaknya sholat kita. Jadi memang mempunyai banyak sekali keistimewaan surat Al-Fatihah yang begitu berupa statusnya dan status hukumnya dikaitkan dengan ibadah. Dan saya yakin sebagian besar dari orang yang sudah biasa sholat sudah akrab dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini. Bahkan sekarang ditingkatkan lagi pemberdayaan surat Al-Fatihah itu dengan dibaca di dalam berbagai macam acara-acara pertemuan. Memang orang lebih meningkatkan lagi, menjadi permukaan itu hanya ayat pertama dari Al-Fatihah, yaitu basmalah saja. Padahal selengkapnya itu kalau mau sempurna harus dibaca Ummul Quran itu selengkapnya, artinya 7 ayat. Tapi memang paling sedikit kalau kita oleh orang tua kita masing-masing ngaji Al-Quran, mengaji Al-Quran kepada guru-guru ngaji kita. Itu tradisi di seluruh dunia Islam sama. Nah, kemudian perlu juga kita catat bahwa ada 3 cara dalam membaca Al-Quran itu. Yang pertama namanya hadar, membaca dengan hadar, artinya membaca cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini namanya hadar, membaca secara cepat.
Yang kedua, membaca secara tartil, yaitu membaca pelan dan dengan cara yang benar. Itu yang tadi kita sudah lakukan masing-masing. Kemudian yang paling tinggi kualitas bacaannya itu adalah membaca secara tajwid, mujawwad. Oleh sebab itu kaset yang kita beri dari Makkah itu ada dua macam, murattal, itu yang biasa, dan mujawwad, yaitu sering mujawwad itu pakai lagu di Oscar tamat mana tamat di atas apa mujawwad ada dengan tajwidnya, dengan lagunya, dengan makhrajnya, membentukkan huruf demi huruf. Nah, itu yang namanya mujawwad. Jadi itu tiga cara itu dalam membaca Al-Quran. Biasanya kalau bulan Ramadan itu kebanyakan kita pakai hadar, baca cepat, karena kita memburu waktu untuk mendapat pahala supaya bisa 2-3 kali bisa khatam. Nah, jadi